Shalom kekasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat selalu dari saya. Doa kami senantiasa buat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik-baik, semua diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, anugerahnya luar biasa. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita terima. Sebab itu kita harus bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam renungan singkat firman Tuhan dalam pertengahan minggu ini yang akan saya sampaikan sendiri. Puji Tuhan, kita boleh masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama bersama jemaat-Mu yang Engkau kasihi, kami mengucap syukur, naikkan syukur di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pimpinan-Mu, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami mau syukuri senantiasa. Kalau kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami diberi kekuatan baru oleh firman Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya berikan tema, yaitu mensyukuri anugerah Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau kita memperhatikan ayat ini, seakan-akan tuan ini atau yang diilustrasikan tuan kebun anggur ini tidak sopan ya, seakan-akan tidak punya etika begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya kronologi ceritanya ya, ternyata tuan itu bukannya tidak sopan atau tidak punya etika, tetapi justru tuan ini adalah tuan yang sangat murah hati. Kalau kita perhatikan, Tuhan yang sangat bermurah hati. Di sini adalah Tuhan memberikan satu ilustrasi di mana hal kerajaan surga, hal keselamatan itu diumpamakan seperti seorang pekerja upahan di kebun anggur. Di mana Tuhan itu yang pada pagi hari keluar untuk mencari pekerja, dan dia mendapatkan seorang untuk bekerja di kebun anggurnya dengan satu kesepakatan sedinar satu hari. Demikianlah ceritanya. Dan kemudian tengah hari tuan itu keluar lagi dan dia mendapatkan seorang yang harus bekerja di kebun anggurnya, dan kembali lagi pada sore hari ya, tuan itu menyuruh seseorang untuk bekerja di kebun anggurnya, dan mereka sama-sama bekerja sampai selesai, sampai akhir hari itu, dan Tuhan sama-sama memberikan upah kepada mereka semua sedinar sehari. Dan terjadilah satu protes atau satu sungut-sungut atau amarah yang dilakukan kepada orang yang pertama bekerja dari pagi hari. Dia mengatakan, ya, kami yang sudah bekerja seharian, yang sudah kena panas terik matahari, yang sudah kepanasan seharian, ya, tetapi engkau memberikan upah kepada orang yang baru bekerja sore hari itu sama dengan kami. Kira-kira ya, tuan kebun anggur ini kira-kira adil apa tidak begitu? Kalau menurut bekerja tadi, dia tidak adil tuan itu, karena dia memperlakukannya ya, dia itu sama dengan orang yang baru bekerja, dia upah. Padahal Tuhan
ya, atau tuan itu memberikan upah dengan kesepakatan sedinar sehari. Sehingga terjadi satu kata-kata yang mengatakan, ya, ayat yang kita baca tadi, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, cerita ini memberikan satu makna yang sangat dalam kepada kita semua. Ada dua arti yang harus kita mengerti. Yang pertama yaitu Tuhan itu memberikan anugerahnya keselamatan kepada kita manusia yang percaya kepadanya, baik yang sudah lama percaya maupun yang baru saja percaya. Tuhan memberikan anugerah keselamatannya. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang harus kita renungkan. Itu adalah satu kemurahan hati Tuhan. Karena siapakah kita, saudaraku? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk diberikan perhatian, terutama diberikan satu anugerah keselamatan kerajaan surga. Sama sekali kita itu orang yang gak layak menerima itu. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada orang yang percaya. Jadi keselamatan itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik itu yang sudah lama maupun yang masih baru saja. Tuhan berikan itu anugerah keselamatan. Jadi itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita itu, yaitu dengan memelihara kehidupan kita sehari-hari. Tadi Tuhan mengatakan dengan kesepakatan upah sedinar sehari. Ya. Tuhan punya rencana di dalamnya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, rencana yang indah, yaitu Tuhan ingin mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari. Ya, Tuhan memberikan kepada kita napas kehidupan. Kita bisa bangun dengan sehat hari ini. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita bisa bekerja hari ini. Tuhan memberikan kita bisa makan, menikmati makan untuk hari ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tidak merenungkan dan kita tidak bisa memahami, mensyukuri, kita akan merasakan, biasalah aku bisa bangun hari ini, biasalah aku bisa bekerja, biasalah aku bisa makan. Itu semua tidak ada artinya, hanya biasa saja. Tetapi kalau kita mau merenungi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita bisa bernapas hari ini, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa kerja hari ini diberi kekuatan kesehatan, itu karena Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan kesehatan. Kalau kita masih bisa menikmati makan dengan enak hari ini, itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita bisa merasakan masakan itu. Kita bisa merasakan masakan itu enak, sedap buat kita. Itu anugerah Tuhan semua, saudaraku. Kalau kita merenungi. Jadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi upah sedinar sehari artinya itu sudah cukup. Berarti Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sudah cukup untuk kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan akan dipenuhi oleh Tuhan. Bukan Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Kalau kita mengingat segala keinginan kita, saudaraku, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Kita diberkati di ini, diberi ini, masih ingin ini. Kita diberi yang kita ingin ini, masih ingin yang lain, masih ingin yang lain lagi. Dan tidak akan pernah ada selesainya yang namanya keinginan. Tetapi Tuhan berjanji bukan memberikan keinginan kita, tetapi memberikan kebutuhan kita.
Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memberkati, itu janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi itu adalah satu anugerah dan kemurahannya kalau kita dicukupi. Jadi Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu mencukupkan kita, saudara-saudaraku. Luar biasa, itu anugerah terbesar pada kita. Supaya apa? Supaya kita itu setiap hari itu bisa mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kesehatan kita hari ini, Tuhan memberkati kita kekuatan hari ini, Tuhan memberikan napas hidup kepada kita hari ini, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Supaya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Jadi dua hal arti daripada bacaan kita yang kita baca tadi, di mana anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita itu, yang pertama yaitu keselamatan, surga yang sudah dipersiapkan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Baik yang sudah lama percaya maupun yang baru percaya, semua mendapatkan anugerah keselamatan itu. Yang kedua, anugerah pemeliharaan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu juga merupakan satu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Jangan kita seperti Yunus, saudaraku. Yunus ini, dia adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Gimana dia yang selalu bersungut sama Tuhan, yang Tuhan itu memperlakukan orang Niniwe, yang orang berdosa itu dengan kemurahan, yaitu mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang harus Yunus beritakan. Yunus tidak suka kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat seperti itu, layak dia dihukum sajalah orang jahat seperti itu. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita melihat orang-orang jahat itu seakan-akan mbok Tuhan dang hukum gitu. Biar Tuhan hukum gitu aja. Seperti itu. Biar dia binasa, biar mati saja orang jahat seperti itu. Seperti itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita tidak bisa mensyukuri melihat kita ini siapa, sudah diberikan anugerah keselamatan, pemeliharaan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur, saudaraku. Jangan kita merasa iri hati kepada orang lain yang diperlakukan baik, diperlakukan murah hati oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus ikut bersyukur karena kita juga mendapatkan kemurahan hati. Kalau Yunus dia merasa tidak senang, ya orang-orang jahat, orang-orang Niniwe yang jahat itu diselamatkan. Ya, tetapi Tuhan itu bermurah hati. Dia mau menyelamatkan orang yang sudah lama percaya, tetapi dia juga mau menyelamatkan orang yang baru saja percaya dan bertobat. Jadi mari kita mau belajar mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur seperti 10 orang yang sakit kusta yang semuanya sudah disembuhkan. Hanya satu orang saja mereka yang datang bersyukur kepada Tuhan, yaitu orang Samaria. Sehingga Tuhan mengatakan, bukankah 10 orang semua sudah sembuh? Tetapi mengapa hanya satu saja orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur? Dan orang ini mendapatkan berkat ganda, saudaraku. Yaitu mereka disembuhkan sekaligus diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita ingin menerima berkat ganda dari Tuhan, kita harus menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita setiap hari renungkan, ya, berkat anugerah Tuhan yang sudah kita terima, baik itu anugerah keselamatan maupun anugerah pemeliharaan Tuhan sehari-hari yang kita terima. Kita mau senantiasa bersyukur sehingga kita menjadi orang yang setiap saat datang kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan saya percaya kita juga akan mendapatkan berkat ganda seperti orang Samaria tadi. Mari kita sama-sama, saudaraku, merenungkan. Apakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur setiap hari kepada Tuhan? Atau masihkah kita memiliki sungutan-sungutan dalam kehidupan kita? Ya, kita belum memiliki ini bersungut. Kita bersungut melihat orang lain diberkati. Kita enggak senang melihat orang lain diberkati. Itu namanya orang yang iri hati. Jangan itu menjadi karakter kita.
menjadi kebiasaan kita bersyukur. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kita akan tundukkan kepala berdoa. Bapa, ajar kami, bimbing kami menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, yang bisa mensyukuri anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami jikalau merenungkan berkat anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami senantiasa akan limpah syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu GBPS Philadelphia Wage, khususnya mereka semua senantiasa dilimpahi berkat oleh Tuhan, baik kesehatan, perlindungan, bahkan Tuhan berkat-berkat anugerah keselamatan itu senantiasa mengikuti dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.